Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Welcome back di Merpati Pangandaran Channel. Oke ya, ketemu bersama dengan saya tentunya Jamie Firmansyah dari Omes Team, menjawab semua pertanyaan yang sudah masuk tentunya ke YouTube kita nih ya. Tim-tim kemarin tentunya mereport kepada saya buat bikin video kembali, dan kali ini tentunya kita akan bikin video tentang tips bagaimana teman-teman bisa beternak ya, menghasilkan player-player yang berkualitas dan tentunya juara. Kita akan bahas hari ini khusus untuk semuanya para Merpati Mania yang selalu setia untuk menonton channel dari Merpati Pangandaran Channel. Oke, sebelum dilanjutkan kepada pembahasan, saya mau bercerita dulu ini sekilas tentang pengalaman pribadi saya. Sebelum saya menjadi peternak, dulu saya juga sama seperti teman-teman yang lain ya. Saya menjadi peserta lomba sana sini. Saya juga mengawali dengan membeli burung, istilahnya ya, beli player. Dan sampai kepikiran pada suatu hari akhirnya kenapa saya harus beli terus, sementara harga merpati kan terus dan terus melonjak mengikuti perkembangan zaman. Sampai akhirnya saya berpikir, kenapa saya tidak menciptakan sendiri player-player sesuai dengan keinginan saya. Dan dari situlah saya belajar untuk mencari tahu, menggali informasi, termasuk tentunya bertanya kepada master-master, suhu-suhu yang lebih pengalaman dari saya, lebih senior dari saya. Dan akhirnya alhamdulillah sekarang sudah menciptakan player sendiri, dan nanti akan kita bagi-bagi tipsnya untuk semua dari sahabat Merpati Pangandaran Channel. Tipsnya untuk memilih bibitan yang benar-benar berkualitas ya, tentunya yang pertama kita cek darahan terlebih dahulu ya. Kalau istilahnya dalam dunia merpati ini perlu diketahui sama teman-teman, itu sama dengan dinasti, sama dengan kerajaan. Jadi setelah saya amati dan saya berbicara dengan pakar-pakar yang lain, dengan ahli-ahli ternak, ternyata darah itu memang faktor utama sih. Dalam artian ketika kita melihat para juara-juara yang ada sekarang di juara nasional, kita tanya aja darahnya dari mana, pasti ada darah-darah juara di juara-juara sebelumnya ya, atau burung-burung yang terkenal lah di zaman-zamannya yang memang tentunya menurunkan kualitas-kualitas terbaik kepada anak-anaknya gitu. Jadi yang pertama untuk teman-teman yang mau beternak, yang pertama berani dulu ya, karena memang ternak itu tentunya perlu tenaga ekstra selain dari modal, kemudian kesabaran gitu ya, dan kita harus benar-benar benar-benar teliti, benar-benar sabar untuk ternak itu. Karena kalau kita beli player istilahnya kita beli jadi kan langsung jadi burungnya, tapi kalau ternak kita nikmatin aja prosesnya, mulai dari penetasan telur, kemudian menjadi dewasa, sampai akhirnya kita melatih burung tersebut. Kendalanya kan biasanya teman-teman putus asa, gagal, dan yang lainnya. Terus mencoba dan mencoba. Karena kalau saya percaya, kalau istilahnya ternak dengan darahan terbaik, itu pasti akan menghasilkan anakan juga terbaik. Kalaupun tidak jadi di anaknya, nanti ke cucunya juga jadi kembali gitu. Yang pertama, memilih bibitan yang bagus. Tentunya teman-teman harus belajar sejarah dulu. Jangan lupa untuk terus dan terus menggali informasi. Seperti saya misalnya, menjalin rekanan dengan rekan-rekan PMT yang lain di luar kabupaten, di luar kota gitu ya, bahkan di luar provinsi. Mungkin saya dari Jawa Barat ke Jawa Tengah juga bertanya, darah-darahan dari dulu yang mendominasi kejuaraan kita tanya. Oh, darah ini, darah ini, darah ini, darah A misalnya. Kita tanya, telusuri dan telusuri. Atau kalau kita misalnya menjalin komunikasi yang baik dengan rekanan, teman kita punya burung juara, ya kita kepoin lah. Langkah pertama kita kepo dulu, kita tanyain, oh ini terahan mana, darahan mana, anakan dari mana gitu. Nah setelah itu baru kita pilih sesuai dengan keinginan kita ya. Tentunya sesuaikan dengan budget kita. Budget kita dalam artian gini, kita beli betina ke ternakan-ternakan yang memang sudah bagus, yang sudah menghasilkan player-player yang juara lokal ataupun nasional. Kita pilih, kita pegang. Tentunya bukan hanya betina, jantan juga sama ya. Kita memilih bibit, istilahnya mau jantan sama betina juga. Dan kita pelajari juga karakternya. Ya misalnya ini karakter ini totosan, karakter ini semi. Kita mau menciptakan burung apa, kita tanyakan dulu ya kepada si peternaknya. Namun tentunya bukan langsung instan, tapi ada beberapa kendala menurut pengalaman saya pribadi untuk beternak.
Setelah saya memilih bibit yang bagus, kemudian saya berspekulasi untuk menciptakan burung yang bagus. Itu ada beberapa, istilahnya beberapa hal yang menghambat ya. Dalam artian kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan kita untuk anakannya. Nah, jangan berputus asa. Kita coba lagi spekulasi dengan tentunya darahan-darahan terbaik. Kita ambil dari darahan peternak yang lain juga. Tadi kita mengambil dari peternak A, kemudian betina kita ambil dari peternak B, peternak C, peternak D, yang memang benar-benar sudah menghasilkan burung-burung juara begitu. Atau kalau teman-teman misalnya sekarang punya modal nggak mau tanggung untuk membeli burung yang memang sudah menghasilkan burung-burung yang bagus. Contohnya gini, kita ngefans sama salah satu burung yang juara. Misalnya burung tersebut kemarin juara. Kita tanya, oh ibunya yang mana? Kalau memang kita punya modal ya beli ibunya, beli bapaknya gitu. Beli sepasang, beli ibu dan bapaknya. Tapi kalau memang itu kan pasti berkendala dengan modal. Kita terbentur apalagi untuk pemula. Ya kita cari, kita kepoin, oh ini darahan mana. Kita bertanya kepada teman-teman yang lain. Siapa tahu nih darahan ini memang ada juga di teman kita gitu. Nah kita baru berspekulasi lagi untuk mengambil dengan modal yang lebih ringan tentunya buat teman-teman. Nah itu tipsnya dari saya. Yang pertama kita harus tahu darahannya dulu, karakternya dulu. Jangan lupakan sejarah. Karena memang dari sejarah itulah burung-burung yang bagus itu akan bermunculan kembali dari darahan-darahan dulu yang juara, maka ke bawahnya juga ke generasi-generasi berikutnya pasti akan menciptakan player-player juara pula. Nah, berbicara masalah ternak, ya saya kalau ngobrol aja berarti istilahnya cuma ngomong doang dong. Kita langsung saja ke testimoni satu persatu burung-burung. Sebenarnya bibitan yang ada di Omestim kurang lebih sekarang ada 12 pasang. Tapi mungkin karena durasinya juga yang nggak cukup, kita bahas ada 5 atau 6 mungkin indukan yang merupakan indukan pokok dari tim saya. Di awal dari saya belajar beternak sampai sekarang alhamdulillah sudah menghasilkan player-player yang istilahnya jadi juara dan digemari sama tim-tim lain, terutama tim-tim besar yang ada di nasional. Langsung aja satu-satu ya kita bahas. Ini ada teman saya, sahabat saya, sekaligus sekarang yang dipercaya untuk memegang burung-burung saya di Omestim. Namanya siapa bro? Kenalin dulu tuh. Nama saya Erwin. Jongkok atuh bro, teka ciri tuh. Oke, ini kita bahas satu-satu aja dulu. Ini saya yang pertama dulu punya bibitan dari teman saya, mantan joki saya, namanya Tole. Kalau ini pegangannya enak ya, agak besar burungnya. Bulunya juga bagus, larnya bagus, tulangannya juga enak. Ini darahannya, kenapa saya fokus ke darahan? Karena memang saya paling fanatik dengan darah ya. Gitu. Kalau misalkan kerja dan lainnya, mungkin kita juga bisa beli burung yang nggak kerja untuk beternak tapi darahannya yang penting bagus gitu, dan itu pasti bisa menghasilkan anakan yang bagus. Ini darahannya kalau teman-teman tahu Samudra Royal, ini ada Samudra Royalnya dari betinanya, dan kalau dari jantannya ini adalah salah satu burung BL juga, bulak laut ya, sahabat saya juga namanya Ko Yunus. Dan sekarang saya silangin dengan seperti saya tadi bilang, kita kalau beternak itu, kalau misalkan yang pertama modal, tapi kalau dengan modal kejujuran, juga kita akan dapat satu kepercayaan dari bos-bos besar. Seperti saya pribadi, ini ada ring bulak laut dari Ko Yunus ya, salah satu master idola saya juga dari kecil. Beliau sudah sukses sekali beternak dan menghasilkan player-player juara nasional. Ini ringnya ring bulak laut. Saya dikasih kesempatan untuk berbesanan, berarti dipinjemin untuk sama-sama simbiosis, mutualisme, saling menguntungkan ya. Ini anakan dari Snowy dan Bahar darahnya. Snowy dan Bahar ya. Snowy dan Bahar pegangannya juga enak, saya suka banget. Terima kasih buat Ko Yunus yang sudah mempercayakan burungnya kepada Omestim untuk diternak ya. Terima kasih. Dan ini tadi untuk hasilnya, oh ya saya lupa ya. Untuk hasilnya sebelumnya ini kan baru saya percobaan ternak. Sebelumnya dari hasil ini saya mengeluarkan pilot. Pilot itu saya silang lagi dengan betina punya saya dari darah Gucci SDR. Dan sekarang pilotnya udah di take over ke Panghegar Team. Sama ada cucunya juga namanya Jaguar yang kemarin sempat viral juga. Dia di take over ke AK Putri Jaya dengan lumayan lah ya untuk kiik. Harganya fantastis ya. Lumayan lah ya, kalau saya sebutin nanti disangkanya sombong. Tapi buat motivasi pokoknya bisa buat beli 2 unit sepeda motor lah untuk harga kiiknya. 2 atau 3 unit ya.
Dan berikutnya akan saya perkenalkan kembali, ini player saya dulu ya, dan sekaligus sekarang saya jadikan bibit. Ini namanya Sarjana Muda, tapi teman-teman lebih mengenalnya dengan nama KM Omes, karena dulu kan pernah saya daftarin dengan nama KM. Sebenarnya ini adiknya KM. Saya daftarin waktu anniversary 2018 PMTI Nasional di Tundagan. Dan alhamdulillah waktu itu dibagi kurang lebih 30 burung kalau nggak salah. Dan ini dapat kocokan jadi juara 3. Boleh diambilkan pialanya dulu, Wing. Ini piala yang merupakan pencapaian puncak tertinggi mungkin di saya. Ini juara 3 lomba merpati tinggi di anniversary 2018 PMTI Nasional. Waktu itu ya. Kenapa saya jadikan indukan? Karena memang dari darah-darah ini lumayan cc-nya ya, kencang. Dan hasilnya juga sudah ada yang saya kolaborasikan dengan salah satu darah favorit saya, itu Gucci, yang sekarang di SDR Team. Itu dulu kan Gucci berada di daerah Pangandaran juga, di teman saya di LBR Team di Afaki, teman saya Lingga. Dan ini saya dapatkan dari teman sebangku saya juga waktu SMP, namanya Mas Heri dari RR KHD Team. Waktu itu saya take over sama sahabat saya juga namanya Mang Kuskus di Parigi, dan akhirnya alhamdulillah menghasilkan player namanya Raja. Raja juga sekarang sudah di take over ke Bandung. Dan lumayan juga harganya sedikit fantastis. Sama sekarang Raja juga kan karakternya semi lumayan agak kencang, dulu sempat viral juga di video-video. Boleh dicek di Facebook saya Jamie Firmansyah atau Instagram saya Jamie Firmansyah untuk nama burung-burung yang saya tadi sebutkan ya. Pakai hashtag aja di Ternak Omes ya. Sekarang saya kolaborasikan dengan anakan dari si Teril, nanti saya akan bahas Teril. Ini berarti satu pegarannya Ken yang di take over ke Panghegar. Dan sekarang udah anaknya, ada anaknya beberapa juga. Tuh. Sama juga pegangannya enak ya. Itu tadi darah. Oh iya, kelewat juga selain Raja juga ada Panzer dan ada player-player lainnya juga. Ini anakan dari Sarjana Muda atau KM yang lebih dikenal dengan KM Omes ya. Nah, dan untuk yang berikutnya, ini saya coba ternak nih dari cucu yang tadi yang pertama ya, yang kakeknya pilot itu. Ini berarti satu tetesannya Jaguar nih yang dibeli, yang di take over sama AK47. Dan sekarang saya coba dengan ini namanya Teril. Ini take over dari teman saya dari LBR Team. Ini berarti cucunya Gucci ya, dan anak bintangnya dulu juga juara di event-event lokal Pangandaran ya, di Lapak Wonoharjo sama Karangsari, itu dari Mang Lili Bagong ya. Dan ini bulunya identik dengan Pion. Pion itu juga sama di take over sama tim TS dulu sama Keling ya. Itu juga hasil breedingan dari LBR Team. Ini saya beli kenapa? Karena saya suka banget dulu waktu kicknya ini pernah juara, cc-nya oke. Dan sekarang ngasilin anakannya juga lumayan ya, maksudnya wisitnya. Ada salah satunya Dona, itu namanya Dona Omes ya. Dona juga udah juara di event 50 juta waktu itu, kemudian event 30 juta, event 20 juta, 15 juta, dan seri-seri lainnya. Dona sering banget juara dan identik banget. Identik banget muka ya, kecuali mungkin bulu ya, agak berbeda. Tapi kalau muka dan lainnya ini hampir sama tuh. Ibunya Dona ini sekarang udah nggak ada ya, tapi saya ada adeknya Dona, dan ibunya ini merupakan ibu dari Gigantis juga yang pernah di lomba juara 3 waktu itu di Lapak Sidamara Kebumen, waktu juara satunya Krishna, dan Krishna juga masih ada darah-darah bintang Prabunya gitu sama. Dan kenapa dari tadi saya tekankan darah karena memang ya burung itu dinasti ya, kerajaan, pasti kalau misalkan darahnya bagus juaraan ke bawahnya juga pasti. Ini Donanya dan ini bapaknya Teril. Dan hasilnya juga selain Dona ada player-player saya namanya Lupus, kemudian ada Dirga, dan banyak sekali. Boleh dicek di YouTube dan juga Instagram saya. Oke ya. Kemudian player berikutnya, maksudnya bibitan berikutnya, saya ambil juga dari tim favorit saya, tim Mutiara Purwokerto. Ini ringnya ring Mutiara ya, saya juga, nah ring Mutiara. Ini yang punyanya Ketua PMTI Nasional Bos Edi Mutiara. Ini tahun 2016 ya.
Ini anaknya Aura Mutiara ya. Saya sudah tanyakan kepada Bos Edi. Dan ini susah sekali ya maksudnya mendapatkan burung ini, karena burung ini sejarahnya juga dulu pernah jadi giveaway dari Bos Edi, karena salah satu player Bos Edi itu hilang di Banjarsari namanya Janoko, dan karena kejujuran. Itu menurut saya tadi kejujuran juga ya, tetap kejujuran yang utama buat modal ternak. Dan akhirnya dia bisa mendapatkan ring mutiara yang notabene mungkin ya gimana ya, Bos Edi tahu sendirilah ya, Mutiara merupakan tim besar. Dan saya dapatkan dari teman saya itu yang dulu temannya lagi yang mengembalikan Janoko ke Bos Edi jauh-jauh ke Mutiara, dan akhirnya dia mengasih Piik ini dulu waktu Piik, dan udah jadi juara beberapa kali juga ini di Lapak Ciamis sama pada Herang. Akhirnya saya take over melalui izin Bos Edi, karena harus bersih juga kan kalau namanya burung ternak, kita tanya dulu silsilahnya ada ringnya gitu. Dan jujur ya, jangan sekali-kali kita menghilangkan darahannya, buat edukasi juga kepada yang lain. Sekarang saya lagi ternak sama anaknya KM Sarmud, dan sekarang udah ada anaknya lagi kecil-kecil, mudah-mudahan hasilnya juga maksimal. Berikutnya ada juga udah berapa nih ya, kepanjangan sih nggak apa-apa ya. Ini ada dari Om Teddy BDS, udah notabene juga udah tahu ya, Raja Sese mungkin di Pangandaran dari dulu jalur-jalurnya Chiller. Ini merupakan bapaknya KM juga nih. Ini KM yang sempat viral juga dengan videonya yang cukup kencang. Wing boleh diambil Wing KM-nya Wing. Ini lagi giring bagus juga. Sini aja Wing. Nah ini bapaknya. Tuh kenapa saya senang, karena dulu KM ini merupakan player saya dan juara terus. Saya beli ini take over dari Mang Kuskus dan juga dari tim RR KHD ya. Tuh mukanya sama. Dan ini bapaknya. Ternyata setelah saya telisik dan saya kepoin juga, dari sini juga ngasilin Karabian yang sekarang di Gongpe. Ini bapaknya gitu. Jadi Karabian dulu ambil dari tim BDS Om Teddy, dan ini bapaknya. Dan alhamdulillah sekarang udah ada di Omes Team. Dan ini KM juga merupakan anaknya tuh. CC-nya oke lah ya. Dan sekarang saya lagi disilangkan dengan ibunya Raja. Ibunya Raja itu merupakan cucu Guci yang saya dapatkan juga dari LBR Team. Alhamdulillah ya, sekarang lagi dicoba. Dan yang merupakan kebanggaan saya, merupakan player sekaligus sekarang jadi bibitan utama saya. Kenapa ada beberapa orang yang inden juga anaknya, karena kenapa susah ya, karena ini kena penyakit tetelo. Jadi selepas dulu juaraan, pernah juga dulu Bapak Haji Masdar dari tim Candimas meminang ini, tapi karena mungkin masih rezeki saya, akhirnya telo. Sekarang saya anakin dari beberapa anaknya. Yang pertama ada di take over ke Royal, namanya Mbappe. Kemudian ada Rudal, ada Giant, ada beberapa anakan-anakan KM ini yang sekarang sudah diincar juga sama tim-tim besar, alhamdulillah gitu. Jadi jangan berhenti untuk semangat ya, jangan berhenti untuk mencoba terlebih dahulu, tapi dengan jalur yang benar. Dalam artian kita tahu darahannya dulu yang bagus, baru kita kumpulkan sedikit uang kita untuk membeli. Jangan tanggung-tanggung ya kalau kita mau ternak. Kalau enggak, kita jalin silaturahmi yang baik, kita jalin rekanan yang baik kepada siapapun. Dan seperti tadi saya bilang, hal tidak ada yang mungkin ya, tidak ada, nothing impossible istilahnya. Tim-tim besar juga bisa memberikan kepercayaan kepada kita untuk memberikan burung-burung terbaiknya untuk kita ternak. Kalau kita rekanannya bagus, kalau kita menjalin silaturahmi yang baik dengan sesama penghobi merpati, begitu. Jangan pernah berhenti untuk mencoba ya. Itu mungkin tadi yang sudah saya jelaskan beberapa bibitan. Teman-teman boleh lihat di akun Instagram sama Facebook. Kasih hashtag ternak Omes aja, di situ ada muncul beberapa burung Omes termasuk bibitannya. Kalau mau tahu KM Omes tinggal pakai hashtag KM Omes aja. Kalau mau Teril, hashtag Teril Omes. Kalau mau Jaguar, hashtag Jaguar Omes, hashtag Raja Omes, Dona Omes, dan lainnya. Nanti di situ akan muncul beberapa video dari proses pelatihannya, dari kiik sampai menjadi juara. Dan itu merupakan kebanggaan tersendiri. Mudah-mudahan teman semuanya, sahabat-sahabat merpati Pangandaran bisa istilahnya mengikuti jejak saya, jejak-jejak yang lain juga untuk beternak dan bisa menghasilkan player-player terbaik sesuai dengan keinginan, sesuai dengan kapasitas kita juga ya. Tetap belajar mencoba, karena ternak itu misteri. Nah itu yang intinya. Kenapa ternak itu misteri? Sekarang logikanya aja begini. Kalau misalkan ternak itu memang mutlak ya, dalam artian tim besar sekarang kan mengumpulkan juara-juara, mereka juga membeli betina-betina satu sarang, kayak satu sarang juara A, satu sarang juara B dibeli sama tim-tim besar.
mereka juga menghasilkan, tapi belum tentu misalkan ada satu keberhasilan, ada yang berhasil, ada yang enggak kan. Jadi jangan takut mencoba, karena kita juga tim kecil bisa mengeluarkan player-player juara. Jangan berhenti mencoba, karena ternak itu misteri. Sebagaimanapun darahnya kita bagus dan enggaknya, balik lagi kita berdoa sama rezeki ya, sama milik. Pokoknya jangan berhenti mencoba, karena rezeki orang siapa tahu, milik orang siapa tahu kita menghasilkan juara-juara nasional. Ya seperti mudah-mudahan seperti Jayabaya ya, harganya fantastis. Saya juga berteman dengan Bos Isan, terima kasih nih dari Kusitani, juga sering chatting untuk ilmu-ilmunya, dan yang lainnya juga peternak-peternak yang lain. Jalin komunikasi, jalin persahabatan, mudah-mudahan semuanya bisa menghasilkan player-player terbaik. Itu tips dari Om Esti mungkin ya Wing ya. Nanti kita bikin video-video berikutnya untuk cara latihannya supaya hasilnya juga memuaskan. Boleh ditunjukin Wing ini KM-nya. Jangan lupa tetap positive thinking, tetap jalin persahabatan dengan yang lain. Nanti kita bikin video part berikutnya untuk cara ngelatih kiikannya ya. Dan nanti mungkin teman-teman akan langsung meng-shoot di kandang ternak saya. Mohon maaf karena kandang ternaknya jelek. Tetap semangat, mudah-mudahan semuanya bisa mendapatkan hasil terbaik. Terima kasih. Sekian tips dari Om Esti. Tetap berusaha untuk menciptakan player-player terbaik. Jangan patah semangat, jangan takut mencoba. Siapa tahu keberuntungan ada di tangan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Jangan lupa subscribe, like, and comment Merpati Pangandaran Channel. Saya pribadi dari Om Esti membuka teman-teman yang mau bersama-sama belajar, yang memerlukan kiikan-kiikan dari Om Esti. Kita juga membuka untuk menjual kepada teman-teman. Boleh hubungi Facebook saya di Jamie Firmansyah, ataupun Instagram saya sama di @jamie_firmansyah, atau di nomor WhatsApp saya di 08221 6723 599. WhatsApp saya di 08221 6723 599. Terima kasih.